Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asraqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khudina birumatil waham wa ta'lana abwa ba'ina wa atina bihuril faham wa sahil akhlaq wa nadul syir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa tataj'alul hazna idza syita sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan semoga semua doa-doa kita, hajat kita, pinta kita dijabah serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok minggu kiamat kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah menyelesaikan surat Al-Qari'ah. Kita lanjutkan ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Adiyat. Sini ayat 1 sampai dengan 5 kita kasih tema lelah yang menjadi lillah. Insyaallah. Malu sih saya ngasih tema ini sebenarnya. saya kapan capek. Jadi kalau kita pikir-pikir, masya Allah, lelah yang menjadi lillah memang butuh perjuangan bapak-bapak ya, teman-teman sekalian. Salah satu kita, masya Allah, karena kita capek dikit ngeluh, lelah sedikit kita sudah mulai futur, down. Padahal lelah-lelah kita, keringat-keringat kita itu semua bisa menjadi lillah kalau kita niatkan karena Allah, dan itu akan menjadi saksi kita di kiamat kelak insyaallah. Dan boleh jadi lelah-lelah itulah yang kelak akan menjadi bandul pemberat timbangan amal saleh kita di kiamat insyaallah. Baik, sebelum kita masuk ke ayat per ayat, seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fa atharna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin laqabir Sadaqallahul azim. Beberapa hal berkaitan dengan bacaan. Pertama, wal adiyati bukan wal adiyat, jadi hamzah harusnya Yang kedua dhabaha ba-nya qalqalah dhabaha. Yang ketiga ha itu mat apa namanya ini? Dhabaha, mat iwad atau mat alif? Mat alif itu bukan mat iwad, kan ya? Dhabaha. La syahid, mat alif disukun, hamud, syadid. Tapi kalau dhabaha mat iwad. Wal adiyati dhabaha. Ha, dia enggak ngerem tuh. Tapi ada sebagian orang yang ngerem. Wal adiyati dhabha. Ha. Nah itu keliru. Ya harusnya nggak boleh ngerem karena nggak ada hamzah di ujungnya sini. Beda misalnya kalau ada hamzah ya. Misalnya A'antum asyaddu khalqan amis sama. Nah itu ngerem itu. Sama gitu. Karena ada hamzahnya di belakangnya. Tapi kalau nggak ada, nggak boleh. Dhabha, ha lepas juga. Ha beda. Fal muriyati qadha, qad itu juga qalqalah sama qadha. Ha bukan ha. Fal mughirati subha sama. Fa'atharna bihi. Nah ini agak panjang. Ada sebagian orang masih kita dengar panjang dia bacanya. Fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Nah itu keliru. Karena di sini bukan kami, artinya ini untuk menunjukkan perempuan banyak. Nama nunnya nun niswah. Nun menunjukkan kata ganti perempuan. Banyak, kedua tiga. Fa'atharna bihi. Pendek. Naq'a fawasatna bihi. Fawasa bukan fawasat jadi wo sok. Karena ada to di sana jadi banyak baca fawasatna so, harusnya sa. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana ikhwa itu bukan ang bunyinya, bukan innal insana, salah dia, harusnya insana. Nun ketemu sin, ikhwa artinya samar, bunyi an samar-samar kayak mau ke es itu, bunyi an ke es itu. Insana mulut itu udah siap bilang sa itu adalah huruf smile. Sa si su bas pakai gigi namanya. Li rabbihi lakanud. Jadi kayak bunyi ke da, lakanuda kayak mau begitu. Bukan lakanud, bukan du tapi da kayak mau ke da. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Lasyahid-nya besar. Bukan lasyahid. Jadi kecil. Atau besarnya dari dada. Lasyahid.
Nah, itu kebanyakan. Ada sebagian biasanya ibu-ibu tuh, ibu majelis taklim. Hak itu dari dada dia. Baca Al-Fatihah itu ihdinas. Kebanyakan harusnya ihdinas ya. Bukan ihdinas. Capek dulu aja ini. La syahid, bukan la syahid atau la syahid. Itu juga salah. Hak biasa, hak gitu maka. Wa innahu lihubbil hak di sini. Lihubbil khairi la syadid. Khairi. Cuman sekarang itu Dr. Aiman mengatakan kha itu nggak boleh terlalu banyak reaknya katanya. Kha itu jangan terlalu banyak. Cuman karena saya dari kecil dibilangin kha itu mesti ada reaknya, susah tuh saya nggak bisa ngilangin itu. Jadi tetap bunyinya kha-nya banyak itu keluar reaknya. Wa innahu lihubbil khairi. Kha tetap bunyi kha itu kedengaran sekali. Nah sebenarnya katanya yang betul itu kha-nya bunyi apa istilah itu? Ya reak lah kalau bahasa kitanya. Itu gak banyak ya, kayak H tapi ada K-nya sedikit. Mereka dari kecil ngaji yang kok sampai dipukul pakai gagang sapu kalau gak keluar reak, jadinya susah ngilangin itu sampai sekarang. Saya sempat ketemu ada salah satu ustaz, ya beliau bilang gitu, ustaz aku kebanyakan bunyi reak di K-nya sih. Saya susah udah gak bisa nih. Hak, jadi kalau nggak hak ya hak gitu. Lihubbil hak dia tetap banyak keluarnya. Nggak bisa sedikit. Nah tapi mungkin kalau misalnya bapak-bapak ngajarin orang-orang yang baru belajar tahsin tuh, kan banyak yang ngeluh. Saya nggak keluar reaknya nih gitu. Sedikit doang bisa keluarnya. Justru itu yang benar. Nggak usah banyak-banyak. Atau anak-anak yang baru belajar itu pelafalan hak dia haknya itu dikit aja tuh. Bunyi kho-nya itu, nah itu udah benar tuh. Justru yang kho, nah itu justru kurang pas sebenarnya. Cuman saya nggak bisa ngajarinnya karena saya udah terbiasa itu, jadi susah merubahnya, nggak bisa. Itulah pentingnya emang belajar Quran itu dari awal itu harus benar pelafalan itu, karena kalau sudah dewasa ke bawah itu susah sekali udah merubahnya itu, nggak bisa. La syadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Dur itu tafkhim mufakham, maka bibirnya maju. Fil qubur maju bibirnya. Ma fis sudur bibirnya maju. Tapi yang terakhir inna rabbahum bihim yawma idil la khabir. La khabir nggak boleh la khabir. Nah, kalau maju bibirnya bunyinya berubah tuh. Inna rabbahum bihim yawma idil la khabir. Kita maju itu bunyi jadi beda, jadi tebal dia, maka nggak boleh maju. Terus rabbahum bihim, mim mati ketemu ba apa namanya? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi sebagian membacanya berubah jadi mim. Rabbahum bihim, karena ma, ba, wa itu kan sama-sama huruf bibir, maka disebut syafawi. Syafa itu artinya syafata itu kedua bibir, syafa. Tapi ada sebagian dia nggak ngatuk dia. Inna rabbahum bihim, bukan rabbahum bihim. Kalau yang pertama rabbahum bihim, dia memang ngatuk nutup bunyi bunyinya. Tapi ada sebagian lepas dia, ada udara sedikit. Inna rabbahum bihim, rabbahum bihim. Saya ikut yang kedua tuh. Jadi bacanya saya kalau
ikhfa syafawi itu tidak nempel syafatainya itu. Ada sedikit renggang. Baik, itu berkaitan dengan sedikit tahsin lah ya. Selebihnya Ustaz semua sih di semua. Ayat pertama wal adiyati dhabaha. Wa di sini namanya huruf qasam, bermakna sumpah. Jadi bukan dan tapi demi. Wal adiyati demi. Dari mana kita tahu ini adalah huruf qasam? Setelahnya itu barisnya kasroh, huruf terakhirnya. Jadi kalau setelahnya kasroh itu berarti dia kata benda lalu barisnya kasroh. Nah itu berarti dia qasam, artinya sumpah. Wal asri wal fajri wal laili. Nah itu bunyinya sumpah. Kecuali kalau belakangnya alif maksurah, alif bengkok. Contohnya wadduha. Wadduha kalau kita Imam Hafs dari Imam Asim. Sebenarnya wadduhayi. Sehingga ada beberapa riwayat bacanya imalah dia kan. Wadduha wal laili idza saja. Saja apa saja? Nah itu kenapa dia wadduha? Karena aslinya wadduhayi gitu. Nah, itu bukan riwayat Betawi bukan. Ye mana? Nah itu diantaranya riwayat apa? Duri ya, mana? Wash. Jadi wal adiyati ini adalah sumpah. Dari mana kita tahu sumpah? Karena kata benda setelahnya itu berbarisnya kasroh. Kalau berbarisnya dhammah artinya dan atau berarti wal adiyatu misalnya. Nah itu terjemahnya dan. Tapi kalau wal adiyati demi, jangan dipakai dua-duanya. Dan demi. Nah itu salah tuh. Kadang suka terjemah gitu kan. Wal asri dan demi masa. Nah, itu nggak pakai dan, nggak boleh. Nah kalau nggak benar lah ya. Karena yang benar itu adalah langsung demi masa, demi waktu. Karena di situ maknanya qasam atau sumpah. Maka ada sumpah itu pakai wallahi. Orang Arab pintar dia. Jadi kalau sumpah demi apa? Wallah. Ternyata dia bohong. Ente udah sumpah, kenapa bohong nggak datang? Ente belum datang besok pagi. Kenapa nggak datang pagi? Ente tungguin sampai siang. Ente nggak sumpah. Kemarin dia bilang wallah, Ente bilang wallah. Baris akhirnya kan ente nggak tahu tuh baris apa tuh. Kalau Ane bilang wallahi, itu sumpah. Kalau wallah, Ane bilangnya wallahu sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu bukan sumpah. Tapi kalau wallahi, itu sumpah. Bunyinya harus itu. Jadi kalau ngobrol sama orang Arab, pantengin baris akhirnya itu. Wallahi, wallah, wallahi, hi. Kalau dia bilang wallahi, itu sumpah dia. Kalau ada sumpah dia kalau macam-macam. Wal adiyati dari kata ada, menular ya. Su'ul khulqi yu'adi, karakter buruk atau akhlak jelek itu yu'adi, cepat sekali nular. Kalau yang baik lama sekali. Kita ngajarin anak-anak itu ngomong bahasa yang baik-baik ya. Bilang subhanallah, bilang masya Allah, bilang alhamdulillah. Susah sekali itu berkali-kali kita nasihatin, kita ingetin, gak ada. Sekali kita lagi ngobrol kesel sama orang, tuh ngupret. Nempelnya cepet. Su'ul khulqi yu'adi. Jadi yu'adi itu sesuatu yang bergerak, pindah dengan cepat. Adwa misalnya, penularan ya. Misalnya kalau keluarga itu dari anaknya pilek yang nomor 1 turun yang nomor 2 itu pilek. Sudah sembuh di 2 bapaknya pilek, bapaknya sembuh maknya pilek. Itu adwa, nular dia. Dan nularnya cepat. Maka katanya itu dari kata ada ini sama. Cuman ini terjemahnya bukan yang menular dengan cepat, tapi yang bergerak dengan cepat itu. Wabaha
Ini sebuah kata sebenarnya di Arab. Kayaknya di Quran cuma ini doang, nggak ada lagi hukum yang lain. Dhabaha. Kalau bergerak dengan cepat itu biasa mengeluarkan suara itu terengah-engah, apa namanya, ngos-ngosan. Dhabaha itu. Maka apa artinya? Demi yang berlari kencang sampai terengah-engah atau sampai ngos-ngosan. Itu mana aslinya. Lalu bertanya-tanya, yang lari kencang ini apa kira-kira? Zaman Nabi ya udah perang yang lari kencang. NMAX belum ada zaman itu kan. Lagi Ferrari belum ada. Dan kalaupun ada NMAX, Ferrari atau yang kencang-kencang itu, dia tidak bersorak terengah-engah ya. Biasanya justru yang suaranya terengah-engah itu motor-motor Astrea, Honda atau Jepot, udah berat itu, gede-gede. Nah itu yang baru-baru yang lari cepat, lari kencang, dia kagak bunyi terengah-engah ya. Kalau motor-motor lama itu begitu diinjak lagi, kampas itu udah habis, itu terengah-engah. Kalau yang masih baru larinya kencang. Maka ditambahkan tafsiran, demi kuda perang yang berlari kencang dengan suara terengah-engah. Karena itu terjemahan yang kuda perang itu dikasih tanda kurung, menunjukkan ini gak ada dalam bahasa Arabnya. Adiyat ini bisa mananya kuda perang atau mananya yang lain, bisa jadi. Baik, apa makna ayat ini? Yang pertama, ayat ini diawali dengan kalimat sumpah atau huruf qasam. Kita sudah bahas bahwa Allah itu bersumpah, bisa menyebut nama dirinya, zatnya, bisa menyebut makhluknya, baik makhluk yang di langit ataupun yang di bumi, bisa menyebut kitab sucinya, Yasin wal Qur'anil Hakim, atau misalnya dengan Rasulullah bersumpah. Yang jelas Allah bersumpah itu dengan makhluk, menyebut nama makhluk. Sementara kita makhluk bersumpah itu harus menyebut nama Sang Khalik, Allah. Nggak boleh sumpah menyebut yang lain. Demi pohon beringin yang baru tumbang kemarin, bisa. Demi arwah yang bergentayangan, nggak boleh. Termasuk kesyirikan, sumpah itu. Kita menyebut nama selain Allah. Bahkan demi Rasulullah ini nggak boleh. Demi Muhammad Rasulullah nggak boleh. Bersumpah itu harus demi Allah, nggak boleh. Kita kadang sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Padahal kita tidak bersumpah dengan selain Allah. Sumpah itu hanya dengan Allah saja. Kalau dulu orang Arab itu sumpah dengan orang tua. Setelah itu Al-Quran menegaskan sumpah itu dengan nama Allah. Terkait sumpah dengan Rasulullah, ada sebagian yang membolehkan, sebagian besar melarang. Sumpah itu hanya menyebut Sang Khalik. Untuk apa sumpah itu? Menunjukkan sesuatu yang dijadikan media bersumpah itu penting. Sehingga dalam tafsiran itu, qasam itu lidzat bil intibah, untuk menarik perhatian orang. Jadi dulu kalau misalnya kita terjemah dengan kuda perang, orangnya cuek aja dengan kuda itu. Begitu Allah sebut wal adiyati dhabha, maka kuda perang ini menjadi penting, harus diperhatikan, dilihat, oh bagaimana si kuda kalau berperang itu. Jadi untuk menarik perhatian. Apa makna al-adiyat? Maknanya tadi yang berlari atau bergerak dengan kencang dan cepat. Apa maksudnya? Kata Ibnu Abbas, Anas bin Malik dan juga Hasan al-Basri mengatakan al-adiyat di sini maknanya kuda perang. Ini yang diambil oleh tafsir Depak ya, merujuk pada riwayat Ibnu Abbas, Anas bin Malik dan Hasan al-Basri. Sementara Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu majma'in mengatakan atau berpendapat yang dimaksud wal adiyat dhabha di sini itu adalah unta di musim haji.
bawa rombongan haji itu, bawa jamaah haji. Nah itulah yang dimaksud dengan adiyati tawha. Sementara dhabaha, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya Al-Quran Al-Karim, dhabaha itu maknanya suara nafas yang muncul karena gerakan kencang penuh semangat, jadi terengah-engah atau ngos-ngosan. Yang benar yang mana nih? Kuda perang ataukah unta bawa rombongan haji? Dua-duanya bisa benar. Jadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kalau satu ayat atau satu kata dalam Quran bisa memiliki dua makna atau lebih, maka boleh dipakai dua-duanya, selama dia tidak kontradiksi. Bahkan kalaupun ada yang kontradiksi, bisa juga dipakai dua-duanya. Seperti sering kita sampaikan tentang iddah wanita yang dicerai, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dicerai oleh suaminya itu masa iddahnya adalah 3 kali quru. Quru di sini maknanya 2 tuh. Quru ya, bukan kurus. Bukan 3 kali kurus. Thalathata quru. Quru itu maknanya bisa haid, bisa suci. Ini kan kontradiksi sebenarnya. Haid atau suci? Bisa haid, bisa suci. Bisa dipakai. Apalagi ayat ini misalnya bukan berkaitan dengan hukum, terus maknanya bisa lebih dari satu, maka bisa dipakai. Maka kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syamqiti, kalau ini kita maknai kuda perang, berarti menunjukkan betapa dahsyatnya jihad fisabilillah itu. Dan kuda itu kalau dipakai buat jihad fisabilillah, dia bersemangat itu. Kuda itu tahu ini dipakai buat ibadah, dipakai buat maksiat, dia ngerti itu kuda itu sebenarnya. Maka ketika dipakai untuk beribadah, semangat ya. Mohon maaf ya, kita nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi, itu sebenarnya sapi yang disembelih buat Idul Kurban misalnya, dengan sapi yang disembelih buat daging cincang atau buat di restoran, dia lebih bahagia yang dijadikan sembelihan kurban, karena dia mati dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah. Begitu juga ayam, begitu juga kambing. Tuh senang dia tuh, binatang itu tahu dipakai buat jihad fisabilillah itu. Maka ketika dipakai buat berperang, semangat ya. Dia tidak takut dengan tombak, tidak takut dengan pedang. Ada yang ditusuk pakai tombak kuda itu terpelanting jatuh, ada yang disabet pakai golok, ada yang terkena panah dan seterusnya. Nah, kuda itu tetap bersemangat ya. Bagaimana Khalid bin Walid dulu menerjang pasukannya siapa namanya yang ngaku jadi nabi itu, Musailamah al-Kadzdzab. Itu kan dipakai benteng yang kokoh, diterjang sama Khalid bin Walid pakai kudanya. Kudanya nggak takut. Betapa dahsyatnya hewan ini yang digunakan untuk jihad fisabilillah. Kalau kita pakai pendapatnya Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maknanya onta berarti ini menunjukkan bentuk pengagungan syiar ibadah haji. Oh, betapa haji itu rombongan banyak, itu ratusan orang, ribuan orang, bahkan lebih, naik onta yang sangat banyak itu onta itu. Nah, mereka semangat yang naik di atas itu sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Onta ini semangat jalannya, makin semangat, capek lelah itu dilupakan. Insyaallah ya. Itu ada yang sedang viral, itu ada seorang anak muda, dia jogging dari Madinah ke Mekah 500 kilo itu, luar biasa. Apa alasannya? Dia ingin merasakan bagaimana dulu Nabi dan para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika haji dari Madinah ke Mekah jalan kaki. Nah saya sampai mimisan berdarah-darah, ini luar biasa ya. Dahsyat. Kita naik bus aja 6 jam rasanya lama banget ya. Naik kereta lah pilihnya kita kan. Kereta 2 jam. Dulu Nabi 3 sampai 5 hari itu Masya Allah. Nah onta ini dia semangat kalau dipakai haji itu. Dan barang-barang kan rame-rame. Sampai onta ini tadi terengah-engah. Dua-duanya baik yang kuda
perang ataupun unta haji itu sama-sama binatang dia sebenarnya, tapi digunakan untuk fisabilillah, baik yang jihad ataupun yang haji. Haji kan fisabilillah juga. Hewan itu sampai lelah tuh, sampai suaranya terengah-engah. Tapi kalau itu lillah, maka bahagia dan bangga binatang. Binatang aja itu berlelah-lelah untuk Allah itu bangga dan bahagia. Masa kita yang manusia kalah sama hewan lain. Jadi lelah yang lillah itu bernilai pahala di sisi Allah. Ini Allah tegaskan dalam surat At-Taubah ya, ayat 120 sampai 121. Boleh kita buka? Jadi semua yang dilakukan lillah itu bernilai ibadah dan ada pahalanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Tidak sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang Arab Badui yang berdiam sekitar mereka untuk tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka untuk lebih mencintai diri mereka daripada mencintai dirinya, yaitu Rasulullah. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebaikan. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu limbah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang selama ini mereka kerjakan. Ini ayat motivasi buat kita semua ya, untuk menjalankan Allah. Kata Allah, la yusibuhum dhama'un. Tidaklah seseorang ditimpa kehausan. Kita haus dalam rangka fisabilillah. Mungkin teman-teman ngurus anak di sini atau ngurus saudara-saudara kita yang maaf misalnya tunanetra, ada haus doang tuh, merasa sampai panas-panas, ada rasa haus tuh. Wala nasabun, ada rasa sedikit lelah, capek. Wala makhmasatun fi sabilillah. Yang selama itu fisabilillah itu kutiba lahum bihi amalun soleh, tercatat sebagai amal soleh itu. Rasa haus tuh, hausnya tuh jadi amal soleh tuh Pak. Ada keringat yang keluar sedikit, itu keringat amal soleh itu. Masya Allah. Bahkan yaqauna mautian yaghizul kufar. Dia berdiri
dia diri doang nih, gak ngapa-ngapain, gak kehausan, gak kelaparan, gak kecapean, diri doang di satu tempat, tapi berdirinya dia bikin orang kafir jengkel, itu dapat pahala amal soleh itu. Jadi misalnya mohon maaf ya, ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang demonstrasi mengecam Zionis Israel, demo di Monas misalnya atau di mana gitu. Itu amal soleh itu. Sebagian orang bilang ngapain panas-panasan, capek-capek demo. Emang bisa menghentikan serangan Israel terhadap saudara kita di Gaza? Mungkin nggak bisa, mungkin sama sekali tidak ngaruh sama mereka. Tapi semakin banyak orang demonstrasi, itu akan membuat mereka jengkel. Berarti banyak yang menolak gitu. Meskipun tidak menghentikan serangan agresi mereka, tapi mereka kesel itu. Itu jadi pahala tuh, jadi amal soleh. Apalagi di situ kehausan, jadi amal soleh. Apalagi kita bawa air ngasih orang yang kehausan, double itu. Dan kita ada di situ ngasih air juga buat orang yang kehausan juga, mudah-mudahan berpahala. Wala yanaluna min aduwin nailan. Kita melakukan apapun itu yang bikin musuh bermasalah lah pokoknya. Seperti misalnya boykot produk-produk Israel misalnya, atau produk-produk yang berafiliasi ke Israel. Oh, cemen berarti main boykot-boykotan gitu. Kalau itu berdampak ya, ada dampaknya ke mereka, itu juga dicatat kutiba lahum bihi amalun saleh, kata Allah. Dicatat sebagai amal saleh. Ini Quran yang bilang, bukan ustaz. Inna Allah la yudhi'u ajral muslimin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbajikan. Wala yanfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan. Tidaklah mereka menafkahkan, mau kecil, mau banyak, mau sedikit, mau banyak, mau cuma 1.000 perak, mau 100.000, mau 1 juta, 10 juta, mau cuma 500 perak, itu semuanya kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Tetap dicatat sama malaikat itu dan nanti akan diberikan pahala balasan yang besar. Meskipun cuma sedikit. Saya cuma 1.000 rupiah. Jangan pernah kita menganggap kecil selama itu lillah. Saya nggak bisa nyumbang uang, saya cuma bisa nyumbang tenaga. Tenaga itu kalau lillah luar biasa ini. Ya Allah. Wala yaqta'una wadiyan. Dia mengarungi lembah, bukit, nyebrang kali, nyebrang got, nyebrang jalan dari rumah datang ke sini, dari sini datang ke sana. Itu dicatat sebagai amal soleh. Ya. Teman-teman ngadain apa misalnya untuk kegiatan saudara-saudara kita yang tunanetra misalnya. Dari sini adanya di mana kegiatannya? Di Lebak Bulus, dari sini ke sana. Dari sini nyebrang sampai ke sono, itu dicatat pahala itu. Masya Allah. Kita nggak nyumbang duit, tapi kita ada tenaga yang kita keluarkan itu, jalan bergerak dari sini ke sana itu. Bisa bilillah itu. Masya Allah. Maka lelah yang lillah itu sebenarnya tidak akan pernah Allah biarkan lewat begitu saja. Tidak Allah biarkan menguap. Ya. Bahkan kuda saja itu yang dipakai buat berjihad di jalan Allah, atau onta yang dipakai kendaraan untuk ngangkut jemaah haji itu sampai diabadikan oleh Allah dalam Quran. Apalagi kita manusia yang pasti lebih mulia daripada binatang. Kalau kita pakai fisabilillah di jalan Allah itu, wah itu tidak ada yang sia-sia. Sekarang sih kita belum lihat ya, tapi nanti itu, ya Allah, kalau tahu begini ya Allah, kasih saya kesempatan lagi, saya lebih semangat lagi tuh. Di mana lagi saya datangin pokoknya, manggul dah pokoknya. Karena kita sekarang belum tahu aja, belum lihat. Tapi kan Allah yang kasih jaminan. Kalau kita beriman kepada Quran, kita baca 2 ayat ini sebenarnya ada ayat yang motivasi luar biasa. Jadi kalau udah mulai capek lelah itu, buka aja ini, Masya Allah, iya. Semangat lagi kita. Iya. Belum apa-apa nih kita masih begini dibandingkan sahabat. Waduh. Biasa. Dan perjuangan itu memang banyak sih godaannya ya. Karena capek di situ, karena macam-macam ada banyak. Tapi kalau kita buka ayat ini lagi, apa-apa nih. Jangan sampai lewat tak kesempatan itu. Ya, biar sambil ngebrudel sambil itu, bismillah, ayo jalan lagi, semangat lagi. Meskipun mungkin secara materi kita nggak dapat apa-apa nih, malah keluar materi mungkin, malah keluar duit nih, bukannya kita dapat duit misalnya. Tapi semua harta yang dikeluarkan bisa bilang kan pasti diganti.
Keringat aja diganti kan, capek, lelah kita aja diganti dengan pahala, apalagi harta pasti. Maka kata Allah di sini, tidaklah kau menginfakkan di jalan Allah itu, mau kecil mau banyak, kecuali dicatat sebagai saksi yang besok akan dilipat gandakan pahala kebaikannya. Dan Allah itu memberikan balasan kebaikan itu tidak hanya di akhirat, biasa disampaikan. Allah kasih di dunia, Allah kasih di barzah, dan Allah kasih besok di hari kiamat. 3 dapat. Begitu juga dengan keburukan. Orang melakukan dosa maksiat, di dunia dibalas, di kubur dibalas, di akhirat dibalas. Semua yang melakukan kejahatan di dunia ini akan kena dulu batunya di sebelum mati. Pasti. Maka selalu ada istilah tidak ada kejahatan yang sempurna. Semua kejahatan akan meninggalkan jejaknya. Ketahuan. Pasti itu. Kasih CCTV lah. 2 jam CCTV. Nah, apalagi ada aja pokoknya bakal ketahuan. Gak ada yang kejahatan yang sempurna itu, dia akan meninggalkan jejaknya, ketahuan. Jadi di dunia sebelum mati udah dibalas. Nanti dikubur dibalas lagi, di akhirat dibalas lagi. Begitu juga kebaikan. Semua kebaikan yang kita lakukan, lelah yang lillah ini di dunia itu pasti dibalas juga tuh. Hidup jadi tenang, mungkin urusannya dimudahkan, gampang ketemu bahagia. Jadi orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang bisa mengais kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Itu orang paling bahagia. Karena ada beberapa orang buat bahagia itu susah banget. Mesti jalan-jalan keluar duit sekian juta. Itu pun kadang-kadang masih gak bahagia. Tapi ada orang yang cuma keluar rumah, duduk, kopi, singkong bakar, alhamdulillah, udah sudah bahagia banget ya. Oh, itu mahal, bahagia itu mahal. Nah itu boleh jadi adalah balasan di dunia ini. Kita lihatnya aduh capek apa, padahal itu kok gampang bahagia ini orang. Nah itu berarti di dunia itu sudah diberikan oleh Allah. Tapi besok tetap dapat lagi di akhirat. Bukan berarti kalau dunia udah dapat nanti nggak dapat lagi. Enggak, dunia dapat, di barzah dapat, di akhirat tetap dapat. Maka ini saya mengajak saya pribadi dan juga teman-teman semua jamaah sekalian, kita selalu sama-sama mengencangkan tiap pinggang kita, mengisikan dengan baju kita. Ketika lelah, capek sedikit, baca ayat ini, semangat lagi. Ada saat yang manusiawi lah. Kalau kata Nabi, saat-saat. Ya, ada saatnya, ada waktunya. Kita semangat. Ada waktunya kadang agak kendor, manusiawi lah. Wah, terus ini malaikat doang bisa gitu. Ya, kita manusia, semangat lagi. Tapi jangan sampai kita biarkan lagi down, lagi putus terus sampai akhirnya menjauh dari Allah. Ingat lagi, Allah kita, capek kita itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini barangkali yang kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Itu ayat tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga setiap lelah, setiap peluh, setiap keringat yang kita keluarkan itu semuanya menjadi lillah yang akan dicatat dan besok di padang mahsyar itu menjadi amal yang akan menjadi berat timbangan kebaikan kita insyaallah. Dari saya terima kasih.